Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rakib SPD MSI selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmatullah SPD MA selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asis MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda MHum selaku penguji sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji sekaligus pimpinan program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga, Pengetahuan Kewirausahaan dan Minat Berwirausaha terhadap Perilaku Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Selanjutnya, latar belakang. Yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sesuai pendapat Hasan tahun 2020 yang menyatakan perilaku kewirausahaan merupakan tindakan untuk menjalankan suatu ide, meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan melakukan pencapaian kinerja yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan dengan meningkatkan kemampuan dan memiliki inovasi yang dapat membentuk keberanian dalam mengambil risiko. Selanjutnya, menurut Tony tahun 2017 dalam jurnal Fatima et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga terutama orang tua akan memberikan pengaruh, pengetahuan serta membentuk sikap serta perilaku bagi seorang anak. Kemudian menurut Sarwono tahun 2014 yang menyatakan bahwa siswa SMK bisa memanfaatkan perkembangannya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian sehingga perlu untuk menumbuhkan minat dan perilaku berwirausaha sejak dini. Selanjutnya menurut Fajar et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengetahuan kewirausahaan ialah salah satu cara untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan dalam memicu perilaku untuk mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya menurut Slameto tahun 2010 yang menyatakan bahwa minat berwirausaha pada diri seseorang dapat membuat mereka untuk termotivasi dalam mendapatkan serta memanfaatkan kesempatan usaha dengan meningkatkan kemampuannya. Kemudian rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara langsung lingkungan keluarga dan pengetahuan kewirausahaan terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara langsung minat berwirausaha terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara tidak langsung antara lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang keempat, bagaimana pengaruh secara tidak langsung antara pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan pengetahuan kewirausahaan secara langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat berwirausaha secara langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Lingkungan keluarga. Menurut Fatima et al. Tahun 2020, lingkungan keluarga yakni tempat setiap manusia memulai aktivitas. Selanjutnya, pengetahuan kewirausahaan. Menurut Fajar et al. Tahun 2020, pengetahuan kewirausahaan ialah salah satu cara untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan dalam memicu perilaku untuk mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya, minat berwirausaha. Menurut Slameto tahun 2010, minat adalah suatu keinginan dalam suatu objek yang membuat rasa lebih suka pada suatu keinginan tanpa adanya yang menyuruh. Selanjutnya, perilaku berwirausaha. Menurut Hasan 2020,
Perilaku kewirausahaan merupakan tindakan untuk menjalankan suatu ide, menyesuaikan dengan organisasi, serta meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan melakukan pencapaian kinerja yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, dengan meningkatkan kemampuan dan memiliki inovasi yang dapat membentuk keberanian dalam mengambil risiko. Selanjutnya, penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, Irawansyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Kota Bima. Yang kedua, Trisnawati tahun 2014 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Dukungan Sosial Keluarga pada Minat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Pamekasan. Yang ketiga, Rifaatul Maftuhah dan Supratman tahun 2015 dengan judul Pengaruh Efikasi Diri, Lingkungan Keluarga, dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK di Sidoarjo. Selanjutnya, kerangka pikir. Yang pertama, lingkungan keluarga. Dari beberapa pendapat terkait indikator lingkungan keluarga, maka disimpulkan bahwa yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah yang pertama, cara orang tua mendidik sesuai pendapat Slameto tahun 2003. Yang kedua, hubungan antar anggota keluarga sesuai pendapat Ulandari et al. Tahun 2015. Yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga sesuai pendapat Asniar tahun 2015. Selanjutnya, pengetahuan kewirausahaan. Dari beberapa pendapat terkait indikator pengetahuan kewirausahaan, maka disimpulkan bahwa yang dijadikan indikator dalam penelitian ini yang pertama, analisis peluang usaha menurut Mardiatmo 2008. Yang kedua, menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha menurut Noto Atmojo tahun 2003. Yang ketiga, berpikir kreatif menurut Tung tahun 2011 dalam jurnal Mariati Lilis tahun 2017. Selanjutnya, minat berwirausaha. Dari beberapa pendapat terkait indikator minat berwirausaha, maka yang dijadikan indikator dalam penelitian ini yang pertama, keinginan sesuai pendapat Ulandari et al. Tahun 2015. Yang kedua, keberanian sesuai pendapat Setia DI dan Swejoto tahun 2012. Yang ketiga, peluang usaha sesuai pendapat Ristanti Asniar tahun 2015. Kemudian, perilaku berwirausaha. Dari beberapa pendapat terkait indikator perilaku berwirausaha, maka yang dijadikan indikator dalam penelitian ini yang pertama, percaya diri dalam mengelola usaha menurut Novita tahun 2015. Yang kedua, pengembangan usaha yang ada menurut Wijaya tahun 2008 dalam jurnal Novita tahun 2015. Kemudian yang ketiga, keputusan wirausaha menurut Wijaya tahun 2008. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, diduga bahwa variabel lingkungan keluarga dan pengetahuan kewirausahaan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang kedua, diduga variabel minat berwirausaha berpengaruh secara langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang ketiga, diduga variabel lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Yang keempat, diduga variabel pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Bantaeng. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang dijalankan sebagai penelitian deskriptif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMK Negeri 1 Bantaeng dan dilaksanakan pada semester ganjil. Pengukuran variabel. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yakni semua siswa kelas 11 dan 12 jurusan bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 1 Bantaeng yang berjumlah 102 siswa yang terdiri atas 3 kelas yakni 11 BDP 1 dan 12 BDP 1, 12 BDP 2. Sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling atau secara acak.
maka diperoleh sampel sebanyak 81 siswa dengan menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipakai yakni angket tertutup dengan didukung alternatif jawaban. Kemudian teknik pengumpulan data ada dua, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Yang terakhir teknik analisis data ada tiga. Yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian metode analisis jalur atau path analysis, yang ketiga teknik pengujian analisis jalur. Itulah tadi presentase proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.